Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas terkait dasar-dasar manajemen kinerja. Nanti jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu, nanti kita diskusikan setelah saya selesai memaparkan materi. Topik hari ini terkait dasar-dasar manajemen kinerja meliputi nanti ada definisi, tujuan dan prinsip dasar, manfaat, ruang lingkup, dampak, model, dan juga tantangan dalam pelaksanaan manajemen kinerja. Jadi kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Apa sih kinerja? Ya, dalam manajemen kinerja berarti kita mengelola yang namanya kinerja. Jadi apa itu kinerja? Kinerja menurut Campbell tahun 1990 merupakan prestasi kerja atau hal-hal, tindakan, aksi-aksi yang berkaitan dengan melakukan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan. Prestasi kerja atau kinerja adalah sarana untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan dalam satu pekerjaan, peran, organisasi yang berhubungan dengan kesuksesan dan juga produktivitas dari organisasi tersebut. Jadi segala hal yang tujuannya adalah untuk melakukan peran dan pekerjaannya dalam memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan unit, ya, departemen, tim, ya, atau bahkan lebih luas adalah organisasi, itu yang disebut dengan kinerja. Jadi apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim, di mana manajemen kinerja meliputi segala cara dan upaya untuk dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja dalam kerangka tujuan yang direncanakan, standar, dan persyaratan kompetensi. Dan tujuan dari manajemen kinerja itu adalah untuk bisa mendorong kinerja yang baik, atau jika sudah baik, bisa mengembangkan kinerja untuk bisa ditingkatkan lebih baik lagi secara terus-menerus. Definisi lain dari manajemen kinerja ini dari Lockett dan Walters, di mana Lockett dan Walters itu melihatnya dari point of view atau kacamata yang berbeda. Jadi Lockett ini lebih ke kacamata dari pengembangan karyawan. Jadi menurut Lockett, pengelolaan kinerja atau manajemen kinerja merupakan pengembangan individu dengan meningkatkan kompetensi dan komitmen agar dapat bekerja menuju pencapaian tujuan bersama yang bermakna dalam suatu organisasi yang mendukung dan mendorong pencapaian mereka. Jadi, menurut Lockett, ya, yang digarisbawahi adalah peningkatan kompetensi dan peningkatan komitmen dari karyawan. Itu hasil yang harus diraih melalui manajemen kinerja. Nah, sedangkan Walters melihatnya dari sisi peran pemimpin, yakni mengarahkan dan mendukung karyawan untuk bekerja seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya. Jadi di dalam pengelolaan, peran dari pemimpin itu adalah mengarahkan dan mendukung. Ya. Sehingga dari dua kacamata definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang berperan penting di dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja adalah karyawan dan juga pemimpin atau manajer itu sendiri. Nah, tujuan dari manajemen kinerja secara keseluruhan adalah untuk membangun budaya kerja yang tinggi, di mana individu dan tim bertanggung jawab untuk perbaikan secara terus-menerus atau kontinu dari proses bisnis dan untuk keterampilan dan kontribusi mereka sendiri dalam kerangka kerja yang disediakan oleh kepemimpinan yang efektif. Jadi, tujuan manajemen kinerja itu ya untuk bisa membangun dan mempertahankan budaya kerja yang baik. Di mana untuk membangun budaya kerja yang baik, pasti harus ada identifikasi, implementasi, dan juga evaluasi, sehingga bisa
ditentukan cara kerja yang paling efektif itu seperti apa dan diharapkan bisa bertahan dan dipelihara untuk bisa menjadi budaya. Artinya bisa diwariskan kepada pekerja berikutnya, ya, seperti dari senior ke junior, sehingga organisasi tersebut kinerja yang baik itu sudah bisa menjadi ruhnya, ya. Sehingga apa? Sehingga tujuan organisasi itu ya bisa dicapai secara lebih maksimal. Dan selain itu, tujuan dari manajemen kinerja juga untuk bisa meningkatkan keterampilan dan pengembangan diri dari karyawan sendiri. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk memfokuskan orang pada melakukan hal yang benar dengan mencapai kejelasan tujuan. Jadi harapannya dari ada manajemen kinerja bisa membantu karyawan untuk memahami apa yang harus dilakukan di dalam perannya di organisasi dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Nah, prinsip dasar manajemen kinerja ada 20. Yang pertama adalah strategik atau strategis, yakni manajemen kinerja membahas masalah kinerja yang lebih luas dan penting untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan perencanaan strategis, bagaimana caranya menurunkan tujuan dari tujuan yang luas hingga tujuan yang sempit, untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan, setiap tujuan pada lini terkecil di organisasi bisa membantu mewujudkan perencanaan strategis dari organisasi. Kemudian yang kedua adalah holistik, ya. Jadi manajemen kinerja bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemberian umpan balik, pengukuran, penilaian, evaluasi, dan perbaikan dari kinerja tersebut. Jadi tidak hanya sepotong saja, tapi mulai dari awal, dari rencana hingga evaluasi, kemudian dilakukan kembali secara terus-menerus, jadi hasil evaluasi atau hasil dari tahapan akhir pada satu siklus manajemen kinerja akan menjadi input untuk perencanaan siklus manajemen kinerja berikutnya. Yang ketiga adalah integrated atau terintegrasi, yakni proses yang ada di dalam manajemen kinerja harus saling berhubungan antara input atau masukan, proses, dan juga hasil atau output dan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat adalah goal formulation atau perumusan tujuan, di mana manajemen kinerja dimulai dengan perumusan tujuan organisasi yang kemudian dirinci pada level divisi, departemen, tim, dan individu. Ini kita akan bahas minggu depan. Ya, jadi untuk bisa memastikan bahwa tujuan itu dirumuskan dengan benar dan bisa membantu untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yakni tujuan organisasi, maka tujuan itu harus diturunkan ya sesuai dengan struktur organisasi yang ada ke unit paling kecil ya sampai ke karyawan. Kemudian yang kelima, planning atau perencanaan. Jadi pendefinisian tujuan dan saran, membangun strategi, mengembangkan hierarki melalui integrasi dan koordinasi aktivitas dan kerangka waktu tentang apa dan bagaimana hal tersebut harus dikerjakan. Feedback atau umpan balik. Nah, meliputi meninjau kembali perencanaan kinerja dan memodifikasi tujuan secara kontinu. Dan umpan balik ini tidak hanya dilaksanakan pada akhir, tapi bisa dilaksanakan selama perencanaan itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Ya, contohnya misalnya satu siklus manajemen kinerja itu 6 bulan, maka kita pasti akan ada pengawasan. Ya, jadi pengawasannya itu bisa kita lakukan periodikal setiap 1 bulan dan setiap 1 bulan itu kita melihat progresnya, permasalahannya apa sehingga bisa memberikan umpan balik di situ. Ya, maksudnya adalah ketika ada hal di luar rencana ya yang terjadi, kita bisa segera mencarikan solusinya. Ya, pemimpin bisa segera mencarikan solusinya.
Kemudian yang ketujuh adalah measurement atau pengukuran. Ya. Pengukuran diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana dan hasil yang diinginkan tercapai. Dan selanjutnya, setelah pengukuran ada perbaikan kinerja, di mana perbaikan dilakukan dengan harapan tujuan organisasi di masa depan dapat dicapai lebih baik. Dan perbaikan kinerja ini harus didasarkan dari pengukuran tadi. Jadi membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang tadi dirumuskan sebelumnya. Jika masih ada selisih, artinya rencana kinerjanya belum terlalu baik, kemudian nanti bisa diidentifikasi, dianalisis bagian mana yang tidak tepat, kemudian menjadi masukan untuk perbaikan di selanjutnya. Yang ke-9 adalah berkelanjutan. Jadi manajemen kinerja merupakan suatu proses yang perlu dilakukan secara terus-menerus, di mana kinerja secara bertahap selalu diperbaiki sehingga semakin baik. Yang 10 adalah menciptakan budaya. Ya, tadi sama seperti dengan tujuan keseluruhan dari manajemen kinerja, harapannya adalah budaya organisasi, terutama terkait budaya kerjanya, itu bisa dibentuk sebaik mungkin dan secara sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran untuk menciptakan cara kerja tertentu atau cara hidup di dalam organisasi tertentu. Harapannya adalah budaya yang positif, budaya kinerja yang baik itu bisa dibuat dan dipertahankan. Kemudian yang ke-11 adalah pengembangan. Jadi manajemen kinerja harus berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia sebagai modal utama organisasi. Oke. Dan yang ke-12 adalah kejujuran, ya, di mana kejujuran ini maksudnya selama pelaksanaan siklus manajemen kinerja harus ada prinsip objektivitas dan transparansi yang dipertahankan, terutama selama proses komunikasi dan juga pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan ke bawahan. Yang ke-13 adalah pelayanan, yakni memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Ya, jadi tujuan dari manajemen kinerja itu memberikan pelayanan kepada stakeholder, ya, termasuk pekerja, manajer, pemilik, dan pelanggan. Yang ke-14 adalah tanggung jawab. Jadi pengembangan kinerja merupakan tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya pimpinan saja, tapi bawahan juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kinerjanya. Terutama fungsinya adalah bagi bawahan jika mereka ingin berkembang di dalam karirnya, maka mereka perlu mengembangkan diri berdasarkan tadi pengelolaan kinerja. Kemudian yang ke-15 adalah kerjasama, bahwa manajemen kinerja merupakan kerjasama antar atasan dan bawahan. Jadi tidak bisa hanya atasan saja, tapi bawahan juga perlu proaktif dalam merumuskan kinerja, melaksanakan kinerja, dan memperbaiki kinerjanya. Jadi pastikan bahwa kerjasama tersebut itu dipertahankan dan tidak ada unsur menekan atau pemberian paksa antar kedua pihak tersebut, yakni atasan dan bawahan. Dan kualitas hubungan sangat berpengaruh terhadap sistem atau keberhasilan dari manajemen kinerja. Ya. Makanya manajemen kinerja itu harus selalu dikomunikasikan sehingga tercapai kesepakatan bersama terkait dengan apa yang harus dilakukan dan juga tercapai pemahaman yang serupa antar atasan dengan bawahan terkait hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian yang ke-16 adalah komunikasi. Jadi di dalam manajemen kinerja, komunikasi yang dilakukan sifatnya harus dua arah untuk menciptakan keterbukaan, penambahan wawasan, memahami keinginan, dan meningkatkan kepercayaan antar atasan dan bawahan. Ya, karena atasan ini dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia juga wakil dari organisasi di mata bawahan. Sehingga dia harus membuat citra yang baik juga, agar timbul rasa percaya dari bawahan
ke atasan dan ke organisasi. Nah, dengan adanya rasa percaya yang tinggi dari bawahan, itu akan lebih mudah bagi bawahan untuk mengikuti instruksi dari atasan dan lebih mudah bagi atasan untuk bisa mengarahkan bawahan. Kemudian yang ke-17 adalah mengelola perilaku. Jadi perlu memastikan bahwa individu terdorong berperilaku dengan cara yang memungkinkan dan memperkuat hubungan kerja yang lebih baik. Jadi tidak hanya kinerja yang ingin dikembangkan, tapi juga sikap dan perilaku kerja, seperti perilaku mau membantu rekan kerja, dan perilaku positif-positif lainnya, ya, komitmen, motivasi, ya, kesediaan untuk sharing pengetahuan, berbagi pengetahuan, itu juga yang diharapkan bisa tercapai dengan adanya pengelolaan kinerja yang baik. Ke-18 adalah empati, yakni kedua pihak ya yang terlibat di dalam pengelolaan kinerja, atasan dan bawahan, harus saling memahami satu sama lain terkait situasi dan keadaan yang dihadapi. Nah, kemudian yang ke-19 adalah berbagi harapan. Jadi atasan dan bawahan di dalam pelaksanaan manajemen kinerja berbagi tentang apa yang diharapkan dari kedua belah pihak. Ya, atau ini termasuk dalam kontrak psikologikal. Nanti Bapak dan Ibu akan belajar lebih banyak terkait dengan kontrak psikologikal di mata kuliah kepemimpinan yang Bapak dan Ibu juga ambil semester ini. Jadi saya sedikit menjelaskan ya, karena sebenarnya materi dari manajemen kinerja ini sangat berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen kepemimpinan. Ya, biasanya memang diplotkan di dalam semester yang terpisah. Namun karena berbarengan, jadi mungkin nanti ada yang akan saya jelaskan, kemudian saya arahkan nanti Bapak dan Ibu mendapatkan pengetahuan lebihnya di mata kuliah yang mana. Nah, jadi kalau kontrak psikologikal itu antar atasan dan bawahan merupakan pemahaman bahwa atasan dan bawahan akan saling memenuhi hak dan kewajibannya. Contohnya, atasan ya dengan segala fasilitas dan juga kompensasi yang diberikan ke bawahan, pasti memiliki harapan bahwa bawahan akan memberikan kinerja sesuai yang mereka inginkan. Ya. Dan bawahan, ya, ketika mereka merasa mereka sudah melakukan sesuai dengan tugasnya, mereka pasti ada harapan bahwa atasan akan memberikan apresiasi. Nah, ketika kedua pihak ini sama-sama memahami apa yang diekspektasikan satu sama lain dari mereka dan bisa memenuhi hal tersebut, maka bisa memenuhi kontrak psikologikal yang terjadi di antara atasan dan bawahan. Sehingga hubungan antara atasan dan bawahan itu semakin kuat, semakin tinggi rasa percayanya, ya. Sehingga apa? Sehingga hubungan yang dikembangkan, terus kinerjanya, sikap dan perilaku yang dihasilkan akan lebih positif. Dan yang terakhir adalah fun atau menyenangkan. Jadi proses manajemen kinerja harus menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Ya, salah satunya adalah dengan caranya ada komunikasi, adanya empati, ada berbagi harapan, ya, sehingga hubungan dari atasan ke bawahan itu tidak terlalu menekan, ya, karena jika terlalu ada tekanan dari satu pihak, maka kemungkinan proses pelaksanaan dan hasil dari manajemen kinerja itu tidak akan maksimal. Seperti itu. Karena apa? Karena karyawan mungkin trauma dengan perlakuan atasan ke bawahannya, terutama ketika memberikan review dan hasilnya ternyata tidak baik atau tidak sesuai. Ya. Kemudian ada tekanan, ya. Jadi tujuan yang telah dirumuskan itu tidak dipahami dengan baik oleh karyawan atau tidak disetujui karyawan karena ternyata ada hal-hal yang di luar dari deskripsi pekerjaan mereka, namun tidak dicoba komunikasikan dengan oleh atasan ke bawahan. Nah, itu juga bisa membuat hasil dari manajemen kinerjanya kurang baik atau kurang efektif. Nah, selanjutnya manfaat dari manajemen kinerja.
Manfaat dari manajemen kinerja bisa dilihat dari 3 perspektif. Pertama adalah organisasi, kedua manajer atau pimpinan, dan yang ketiga adalah karyawan itu sendiri. Pertama, manfaat bagi organisasi, yakni menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu. Kedua, memperbaiki kinerja. Ketiga, memotivasi pekerja. Keempat, meningkatkan komitmen kerja dari karyawan. Kelima, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan karena adanya tadi feedback atau umpan balik, ada diskusi dari atasan dengan bawahan sehingga atasan lebih paham apa yang dibutuhkan bawahan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga bisa membuat pelatihan atau sistem pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan dasar keterampilan. Ketujuh, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Kedelapan, mengusahakan basis perencanaan karir, ya, karena nanti kita tahu masing-masing dari bawahan kita itu mereka memiliki potensi di bagian apa, ya, sehingga kita bisa mengarahkan mereka untuk ke jenjang karir berikutnya, ya, di tempat yang cocok, ya, dengan talent mereka. Kemudian yang kesembilan, membantu menahan pekerja yang terampil agar tidak pindah. Ya. Jadi kita bisa mempertahankan para pekerja yang memiliki potensi yang baik untuk tidak keluar dari organisasi, ya, karena biaya nanti dipelajari ya di MSDM, biaya untuk mencari orang yang memiliki modal yang baik untuk organisasi itu tinggi. Sehingga ketika kita sudah menemukan karyawan yang baik, maka kita harus mencoba untuk mempertahankan mereka di organisasi. Salah satunya adalah dengan pemenuhan kontrak psikologikal tadi. Kemudian yang ke-10, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan. Yang ke-11 adalah mendukung program perubahan budaya. Ya, jadi dari budaya kurang baik menjadi budaya yang baik, dari budaya yang baik menjadi budaya yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah bagi manajer. Pertama adalah mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, ya, sehingga antara manajer, harapan manajer, kemudian dengan pemahaman bawahan itu bisa selaras. Kemudian yang kedua, menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas. Yang ketiga, memperbaiki kinerja tim dan individual. Keempat, mengusahakan penghargaan non-finansial kepada staf, karena biasanya kalau untuk penghargaan finansial, seperti kita di dalam organisasi ini, itu kan sudah ada peraturannya tersendiri, ya, dari Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, kita sebagai atasan, ketika hal tersebut memang di luar dari jangkauan kita, ya, jadi artinya keputusan terkait dengan penghargaan finansial tidak sepenuhnya dari kita, maka kita bisa mengusahakan adanya penghargaan non-finansial untuk tetap bisa memotivasi karyawan yang berprestasi. Contohnya adalah misalnya exposure, ya. Jadi kita mengumumkan, ya, bahwa dia adalah karyawan terbaik sehingga ada rasa bangga bagi dirinya, sehingga lebih bersemangat, merasa diapresiasi, seperti itu. Kemudian membantu karyawan yang kinerjanya rendah agar bisa lebih baik. Kemudian digunakan untuk pengembangan individu, ya, terutama pada saat konsultasi tadi. Mendukung kepemimpinan, proses motivasi dan pengembangan tim. Dan yang terakhir, mengusahakan kerangka kerja untuk meninjau ulang kinerja dan tingkat kompensasi. Jadi untuk tetap menyelaraskan antara pemberian kompensasi dan juga beban kerja yang dirasakan oleh karyawan. Selanjutnya adalah manfaat bagi karyawan. Yang pertama, membantu karyawan untuk memperjelas peran dan tujuannya, sehingga dia tahu dengan persis apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, berapa kali dilakukannya. Kemudian yang kedua, mendorong dan mendukung untuk tampil baik. Jadi memotivasi karyawan untuk bisa memberikan kinerja yang baik. Ketiga, membantu pengembangan kemampuan dan kinerja karyawan.
Keempat, membantu menggunakan waktu karyawan secara berkualitas dengan bisa mencari cara kerja yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, dasar objektivitas dan kejujuran untuk mengukur kinerja. Jadi nanti ketika karyawan menerima hasil evaluasi kinerja, baik itu hasilnya baik maupun buruk, mereka tahu kenapa bisa dikategorikan baik, kenapa bisa dikategorikan buruk, dan kemudian di mana permasalahannya, sehingga mereka bisa secara proaktif meminta dicarikan solusi oleh pimpinan dan mereka secara proaktif bisa mencari solusi sendiri. Kemudian yang keenam adalah memformulasikan tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja, bagaimana pengelolaan dan bagaimana dijalankannya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kinerja meliputi input atau masukan, proses pelaksanaan kinerja itu, dan juga output atau luaran dari kinerja. Apa saja yang termasuk input atau masukan? Yang pertama adalah kapasitas SDM, ya, termasuk pengetahuan dari karyawan kita, level keterampilan, level kompetensi. Kemudian yang kedua adalah modal, ya, modal dasar agar karyawan kita itu bisa bekerja. Ya, contohnya kalau misalnya orang pemasaran itu, mereka kan ada yang pemasaran lapangan yang harus keliling-keliling mencari nasabah. Jadi harus diperhatikan modal dasarnya apa? Transport. Jadi mereka harus memiliki alat transport atau biaya transport. Kemudian modal dasar lain, ya, orang-orang untuk bekerja harus punya energi, ya. Yang membuat energi itu apa? Salah satunya adalah pemenuhan, ya, kebutuhan pangan, sehingga nanti adanya tunjangan makan. Kemudian peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya, misalnya meja, kursi, penggaris, laptop, ya, atau komputer, printer, dan lain-lain. Itu harus dicoba untuk dipenuhi oleh organisasi atau atasan. Kemudian yang keempat adalah teknologi, ya, terkait kesediaan teknologi dan kepenguasaan teknologi. Contohnya adalah MS Word, Zoom, ya. Jadi selain memastikan bahwa teknologinya up to date, ya, dengan apa yang dibutuhkan karyawan sekarang ini, juga harus dipastikan bahwa adanya proses pembelajaran agar karyawan bisa menggunakan dan memanfaatkannya secara baik. Ya, contohnya adalah pandemi sekarang ini, ya, banyak yang WFH sehingga banyak aktivitas yang sangat bergantung kepada conference seperti Zoom. Ya, sehingga di awal-awal WFH atau pandemi banyak sekali seminar yang mengupas tentang bagaimana cara penggunaan Zoom, karena tidak semua karyawan paham bagaimana cara menggunakan Zoom. Kemudian yang terakhir adalah metode dan mekanisme kerja, meliputi apa saja yang harus dilakukan, urutan pekerjaannya itu apa, ya, waktu menyelesaikannya itu kapan, ya, dan hasil akhir yang harus dipenuhi itu apa saja. Selanjutnya adalah proses, ya, proses termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian dan peninjauan kembali. Perencanaan ini berupa merumuskan tujuan, target, dan harapan di masa depan. Pelaksanaan meliputi melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan, monitoring atau pengawasan, mengukur progres yang telah dicapai, dan penilaian juga peninjauan kembali meliputi mengoreksi dan menentukan langkah perbaikan jika hasil masih belum sesuai. Terakhir adalah output atau luaran, merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi seperti barang atau jasa, dan hasil kerja harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Ya. Bila terjadi deviasi atau selisih, maka hal tersebut akan menjadi masukan untuk perencanaan yang akan datang. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Memang tujuan dari manajemen kinerja ini kita ingin hasilnya positif, yakni adanya perbaikan kinerja, adanya pembentukan budaya kerja yang baik. Namun dampak dari manajemen kinerja sendiri bisa positif, bisa negatif, ya. Terutama negatif adalah ketika pengelolaannya kurang baik. Ya, dampak positifnya sama seperti tujuan yang diharapkan, yakni hasil kinerja yang tinggi membuat karyawan semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Sedangkan negatifnya adalah hasil kinerja yang tinggi membuat karyawan sombong
dan cepat puas. Nah, biasanya hasil atau dampak manajemen kinerja yang negatif ini terjadi ketika penghargaan yang dilakukan terlalu berlebihan. Nah, oke, jadi nanti dipelajari di keperilakuan organisasi dan juga MSDM ya terkait penentuan kompensasi ya, bahwa ketika kita menghargai, mencoba untuk memberikan penghargaan bagi karyawan, ya, menentukan kalau secara nominal berapa jumlahnya, kalau secara kualitatif ya apa saja program kompensasinya. Nah, itu harus sesuai dengan beban kerja. Jadi penghargaan harus sama dengan beban kerja. Jika beban kerjanya lebih berat, ya, maka hasilnya juga akan negatif. Karyawan tidak akan termotivasi karena mereka merasa tidak dihargai. Namun jika penghargaannya lebih berat dibandingkan dengan beban kerjanya, maka karyawan akan merasa cepat puas, sombong, ya, karena mereka merasa hanya melakukan sedikit tapi mereka sudah banyak diapresiasi, terlalu banyak diapresiasi. Makanya kuncinya harus beban kerja itu sesuai dengan kompensasi yang diberikan. Nah, manajemen kinerja ini salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa beban kerja itu sama beratnya dengan penghargaan yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah model-model manajemen kinerja. Jadi kalau model manajemen kinerja itu ada banyak. Nah, ini saya akan menjelaskan 2 model manajemen kinerja yang paling sering dipakai. Yang pertama adalah model dari Deming, di mana Deming membagi model manajemen kinerja menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah menyusun rencana, kedua melakukan tindakan pelaksanaan ya atau implementasi, yang ketiga memonitor ya. Dan yang terakhir adalah mereview atas kemajuan yang dicapai. Kemudian evaluasi dilakukan dengan cara menyesuaikan kembali antara rencana dan tujuan atau menyusun kembali rencana baru untuk manajemen kinerja selanjutnya. Ya, rencana meliputi penetapan tujuan, sasaran, ya terkait apa saja yang harus dicapai, apa saja yang harus dikerjakan selama satu periode manajemen kinerja, bagaimana cara mengerjakannya, tindakan merupakan pelaksanaan dari rencana tersebut, monitoring atau pengawasan untuk melihat progresnya, dan juga melihat jika ada satu hal di luar rencana yang muncul sehingga bisa dilakukan tahap penyesuaian atau perbaikan. Kemudian review adalah untuk menilai hasilnya dibandingkan dengan rencana atau tujuan tadi. Kemudian apakah masih ada deviasi? Kalau misalnya masih ada deviasi, berarti apa yang salah, ya. Kemudian dicoba diidentifikasi untuk membuat rencana yang lebih baik pada periode manajemen kinerja selanjutnya. Kedua adalah model Torrington dan Hall. Ini sebenarnya hampir sama dengan modelnya Deming, ya. Jadi siklus manajemen kinerja juga dibagi menjadi 4 oleh Torrington dan Hall. Yang pertama adalah merumuskan terlebih dahulu harapan kinerja atau hasil yang diharapkan dari suatu kinerja. Kedua, menentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. Bisa dilihat dari input tadi atau faktor masukan. Kemudian yang ketiga, sementara pelaksanaan kinerja berlangsung harus dilakukan peninjauan kembali, ya, atau pengawasan, ya, atau penilaian kinerja kecil sehingga kita tahu progresnya seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu baru kita melaksanakan peninjauan dan penilaian kinerja yang besar ya secara keseluruhan. Kemudian hasilnya adalah digunakan sebagai modal untuk mengelola standar kinerja untuk proses manajemen kinerja selanjutnya. Standar kinerja harus dijaga agar tujuan dapat dicapai dengan maksimal. Selanjutnya, ya, tantangan apa saja sih yang kira-kira dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kinerja?
Karena pelaksanaan manajemen kinerja itu melibatkan dua pihak utama. Pertama adalah manajer atau pimpinan, dan yang kedua adalah individu atau karyawan, maka biasanya tantangan muncul dari masing-masing pihak. Nah, di sini ada 7 alasan atau tantangan yang menghalangi proses manajemen kinerja untuk berjalan dengan efektif dari manajer dan juga dari karyawan. Kita lihat yang dari manajer terlebih dahulu. 7 alasan yang membuat proses pengelolaan kinerja itu terhambat antara lain formulir dan prosedur terkait dengan pengelolaan kinerja atau kebijakan pengelolaan kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan hanya sekedar tumpukan pekerjaan administrasi yang tidak ada tujuannya, ya, tidak ada proses untuk tindak lanjutnya, atau justru tidak sesuai dengan peran atau posisi dari karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, manajer merasa tidak memiliki waktu untuk melakukan manajemen kinerja, terutama biasanya di bagian pembimbingan atau coaching, tapi tidak boleh, ya. Setiap manajer atau pemimpin harus memahami bahwa pengembangan karyawan merupakan tanggung jawabnya. Oke, jadi kalau karyawan tidak bekerja dengan baik, maka tujuan mereka sebagai pemimpin pun tidak akan terwujud dengan baik. Kemudian tidak ingin bertengkar dengan bawahan, atau yang keempat adalah tidak mau bermasalah dengan karyawan, ya. Jadi nomor 3 dan nomor 4 ini, ya, itu cenderung ke tipe penghindaran konflik. Nanti Bapak dan Ibu di perkuliahan kepemimpinan nanti akan belajar ada 2 tipe dasar dari pemimpin. Yang satu, pemimpin yang berorientasi kepada hasil, ya, atau kepada pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan yang satu adalah pemimpin yang berorientasi kepada pengembangan hubungan. Nah, biasanya pemimpin yang tidak suka bermasalah atau cenderung menghindari konflik adalah pemimpin yang terlalu fokus ke pengembangan hubungan, padahal harus seimbang antara pengembangan hubungan dan juga pencapaian tujuan. Dan pemimpin tuh harus memahami bahwa konflik ini tidak bisa mereka hindari. Karena resiko menjadi pemimpin itu pasti adanya konflik, dan tugas pemimpin adalah menyelesaikan konflik. Nah, lebih lanjut nanti dipelajari di perkuliahan kepemimpinan. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga pemimpin harus menyadari hal tersebut dan mau tidak mau mereka harus melakukannya. Tapi pendekatannya mungkin bisa disesuaikan sesuai dengan karakter dari bawahannya masing-masing. Yang kelima dulu, pemimpin merasa tidak nyaman dengan karyawan. Nah, ini biasanya dikarenakan adanya jarak kuasa yang tinggi. Nah, ini lagi-lagi masuk ke bab kepemimpinan, ya. Nah, jadi ada 2 tipe pemimpin berdasarkan jarak kuasanya, yaitu jarak kuasa yang tinggi dan jarak kuasa yang rendah. Kalau jarak kuasa yang rendah, biasanya tipe pemimpinnya itu dekat dengan karyawan. Nah, ini juga nanti terkait dengan budaya organisasi dan budaya tempat, ya. Kalau orang-orang di negara barat, biasanya mereka jarak pimpinannya itu cenderung rendah, ya, karena memang budayanya seperti itu. Tapi kalau misalnya di negara timur seperti Indonesia, biasanya jaraknya itu jauh, malah cenderung terlalu jauh dari atasan hingga bawahan. Nah, hal ini membuat tidak nyaman dari atasan ke bawahan karena mereka merasa kurang familiar. Nah, sehingga harus diantisipasi. Tidak boleh pemimpin itu terlalu jauh dari bawahan, karena apa? Tujuan mereka, fungsi utama mereka adalah mengelola atau mempengaruhi perilaku dari bawahan. Ya, tujuan kepemimpinan kan seperti itu. Nah, sehingga apa? Faktor tidak nyaman itu harus diminimalisirkan. Ya, sehingga pemimpin harus memastikan bahwa dia memiliki waktu untuk mengunjungi lapangan, berbincang dengan karyawannya. Tujuannya adalah apa? Semakin dia memahami karyawan, apa yang dihadapinya di lapangan, maka akan lebih efektif dan efisien bagi pemimpin ketika dia melakukan perencanaan, ya,
yang dimana hal tersebut sesuai dengan kebutuhan lapangan, ya, sehingga bisa lebih efektif mencapai tujuan. Kemudian yang keenam, susah bagi pemimpin untuk memberikan umpan balik kepada karyawan. Nah, ini biasanya bersumber dari ketidaknyamanan dan juga penghindaran konflik. Ya, tapi tetap harus dilakukan, namun nanti pendekatannya, ya, kuncinya adalah pendekatannya harus seperti apa. Nah, ini dalam tips-tips dalam pemberian umpan balik, langkah-langkah dan bentuk pendekatannya itu nanti dipelajari di manajemen sumber daya manusia bagian evaluasi kinerja. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak mungkin mengawasi karyawan setiap waktu. Ya, itu benar. Makanya pengawasan harus dilakukan secara periodik. Ya, tidak terlalu intens. Ya, nggak setiap hari harus diawasi. Karena apa? Karena itu akan membuat karyawan merasa terkekang, terbeban juga, sehingga justru akan berpengaruh negatif terhadap cara kerja mereka, kinerja mereka. Tapi juga tidak boleh terlalu lepas pengawasan tersebut. Nanti karyawan bisa bekerja seenaknya. Jadi pengawasan itu tidak boleh terlalu intens, tidak boleh terlalu loss. Ya. Namun harus dikerjakan secara periodikal, ya, pada jangka waktu tertentu. Contohnya misalnya jangka waktu pekerjaan untuk satu siklus adalah 6 bulan, pengawasan bisa dilakukan per 1 bulan. Ya, setiap 1 bulan sekali dilakukan monitoring. Kemudian selanjutnya 7 alasan dari pihak karyawan yang menghalangi pelaksanaan manajemen kinerja secara baik. Yang pertama adalah karyawan memiliki pengalaman buruk dengan sistem manajemen kerja sebelumnya. Ya, ini akan menjadi PR bagi pemimpin untuk bisa membentuk kepercayaan karyawan terhadap sistem manajemen kinerja di masa mereka. Ya. Jadi biasanya pengalaman buruk dari sistem manajemen kinerja itu contohnya adalah ketika karyawan merasa hasil evaluasi tidak adil, tidak dijelaskan kenapa hasilnya buruk, bagian buruknya di mana, ya, langsung ngejudge, atau karena sistem penghargaannya tidak sesuai dengan prestasinya. Ketika mereka sudah bekerja dengan baik, tapi tidak ada penghargaan, sehingga mereka sudah hilang rasa percaya. Nah, bagi pemimpin penting untuk membangun rasa percaya tersebut, ya, dari proses komunikasi selama pelaksanaan manajemen kinerja. Jadi membangun kontrak psikologis yang baru. Kemudian yang kedua, karyawan memiliki pengalaman buruk dengan manajernya. Nah, ini biasanya muncul karena manajernya itu pilih-pilih, ya, atau terlihat sekali perbedaan perlakuan antara satu karyawan dan karyawan yang lain, atau terutama dalam menyampaikan hasil evaluasi, jika hasilnya buruk terkesan seperti mempermalukan, ya, terutama di depan umum. Makanya dalam proses manajemen kinerja, dalam proses pembimbingan, diskusi, umpan balik, disarankan bahwa proses tersebut dilakukan person to person, orang ke orang. Ya, jadi manajer dengan karyawannya itu sendiri tanpa ada orang lain, sehingga bisa lebih lepas, ya, dalam menceritakan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi serta sharing tadi harapan. Kemudian yang ketiga, memang sifat dasar manusia tidak suka diawasi, sehingga pengawasan tadi harus dibuat periodikal, tidak terlalu intensif dan tidak terlalu loss. Kemudian sifat dasar manusia juga tidak suka dikritik, ya. Terkadang ketika kita memberikan hasil review yang buruk, nah, hal yang pertama dilakukan oleh karyawan, mereka langsung membela diri, langsung menolak. Nah, caranya ada antara lain adalah melalui pendekatannya, ya. Hal tersebut termasuk dalam, ya, langkah-langkah kepemimpinan, nanti lebih panjangnya disebutkan di dalam kepemimpinan. Ya, salah satu caranya adalah dengan memberikan review positif dulu, baru ke review negatif, dan review negatif itu harus diikuti dengan bukti dan data yang tepat yang memang menyatakan atau mendukung hasil bahwa orang tersebut bekerja tidak sesuai dengan tujuan, ya,
atau standar yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, manajer tidak memberikan umpan balik, ya, tidak memberikan solusi, tidak memberikan pembimbingan bagaimana caranya untuk memperbaiki kinerja selanjutnya. Nah, jika manajernya seperti ini, maka tanggung jawab karyawan untuk menjadi proaktif. Ya. Jadi karyawan tidak harus selalu menunggu pimpinan datang ke mereka, karyawan juga harus proaktif mendatangi pemimpin jika mereka belum mendapatkan giliran atau pimpinannya lupa. Kenapa? Karena manajemen kinerja sendiri memiliki manfaat yang besar bagi karyawan, terutama ketika mereka ingin naik ke jenjang karir berikutnya, mereka tahu apa yang harus mereka kembangkan. Nah, dan ketika mereka berprestasi, pasti mereka akan diberikan penghargaan yang lebih banyak dan juga akan ada lebih banyak peluang pengembangan yang bisa mereka dapatkan. Kemudian yang keenam, karyawan tidak tahu apa yang diharapkan karena tidak adanya kejelasan tadi ketika pimpinan itu menjelaskan tujuan dan sasaran bagi bawahan, makanya harus ada komunikasi. Dan yang terakhir, karyawan tidak tahu untuk apa sistem manajemen kinerja dilaksanakan. Ya, jadi untuk nomor 5, 6, dan 7 kuncinya adalah perbaikan dari komunikasi. Jadi tidak hanya pemimpin yang harus duluan, tapi karyawan juga harus menyadari bahwa manajemen kinerja itu ya bermanfaat bagi diri sehingga mereka juga proaktif mendekati pimpinan. Nah, selanjutnya cara mengatasi ya tantangan-tantangan tersebut bisa meningkatkan dari 5 hal berikut. Pertama, relevansi, kedua, sensitivitas, ketiga, reliabilitas, yang keempat, penerimaan, dan kelima, kepraktisan. Pertama adalah meningkatkan relevansi. Jadi, hal-hal yang diukur dalam penilaian kinerja harus relevan, sesuai atau berkaitan erat dengan pekerjaan, ya, peran dan tujuan kerja dari masing-masing individu. Kedua adalah sensitivitas. Ya, jadi sistem yang digunakan harus peka dalam membedakan kategori antara mana karyawan yang berprestasi dan mana karyawan yang tidak berprestasi, dan harus jelas apa perbedaannya. Kemudian yang ketiga, reliabilitas atau keandalan, artinya sistem yang digunakan harus andal, yakni objektif, sahih, akurat, dan konsisten. Yang keempat, penerimaan. Sistem yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh baik penilai maupun pihak yang dinilai. Dan yang terakhir adalah kepraktisan. Jadi instrumen yang digunakan mudah digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat, terutama nanti dipelajari juga di manajemen sumber daya manusia. Jadi sistem evaluasi untuk menjaga keobjektivitasan. Sistem evaluasi atau metode evaluasi yang sering digunakan adalah 360 derajat, di mana untuk satu posisi yang menilai tidak hanya satu pihak saja, karena harapannya adalah bisa mengurangi subjektivitas. Jadi contohnya satu orang akan dinilai atasannya, rekan sejawatnya, bawahannya, dan juga pihak eksternal seperti pelanggan, ya, yang dilayaninya, atau masyarakat kalau misalnya para pegawai negeri sipil seperti itu. Nah, makanya instrumennya tidak boleh terlalu rumit untuk dimengerti, harus mudah untuk digunakan dan jelas instruksinya. Misalnya terkait ada beberapa pernyataan yang perlu diukur, maka pernyataannya harus jelas. Nah, sehingga semua pihak yang menilai itu paham dengan betul apa yang dimaksudkan ya dengan item-item pengukuran tadi, sehingga bisa lebih efektif, bisa lebih objektif dalam mengisi. Nah, selanjutnya adalah kriteria keberhasilan dari manajemen kinerja. Ya,
ada 10 kriteria keberhasilan ya yang mengindikasikan suatu manajemen kinerja telah terlaksana dengan baik. Pertama adalah semua stakeholder atau pemangku kepentingan organisasi seperti manajemen puncak, manajer lini, pekerja individu, atau serikat atau perwakilan kerja itu mengerti visi misi, strategi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi. Kedua, terdapat komitmen dan dukungan penuh dari manajemen puncak untuk menjalankan manajemen kinerja. Yang ketiga, semua stakeholder atau pemangku kepentingan terlibat dalam proses manajemen kinerja. Yang keempat, proses manajemen kinerja siap diterima oleh seluruh pemangku kepentingan organisasi sebagai komponen manajemen yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima, proses manajemen kinerja berjalan secara transparan, yakni jujur dan adil. Keenam, setiap individu dan tim diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan pendapat tersebut direspon dengan baik oleh manajemen. Ketujuh, ada penilaian atas kinerja masing-masing individu. Kedelapan, ada feedback atau umpan balik atas capaian kinerja sehingga setiap individu merasa bahwa mereka dihargai oleh organisasi. Yang kesembilan, efektivitas manajemen kinerja dimonitor dan dievaluasi secara terus-menerus. Dan yang ke-10, manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah bagi organisasi, baik dalam bentuk hasil jangka pendek maupun pengembangan jangka panjang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekian untuk materi hari ini. Kita masuk ke diskusi. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ada yang didiskusikan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetikkan di kolom chat jika sinyal Bapak dan Ibu tidak memungkinkan untuk open mic.